Kalau kita buka lagi buku sejarah, inti dari upacara itu adalah bentuk kehormatan kolektif. Semua orang berdiri tegak menghadap bendera yang sama, sebagai simbol bahwa di hadapan negara, kita semua itu setara. Tapi realitanya di lapangan, konsep setara ini seringkali luntur oleh sekat bernama protokoler. Halo, kembali lagi bersama saya Arif Murad Sofian dalam Rangkum ID. Baik, pada kali ini kita akan membahas tentang upacara kaum elit versus upacara kaum sulit. Kalian pernah gak sih ikut upacara terus pas lagi nahan pingsan gara-gara matahari tepat di atas kepala? Gak taunya kita melihat para pejabatnya lagi duduk santai di sofa empuk sambil ngunyah bolu bulung. Fenomena upacara kasta elit versus kasta sulit ini selalu muncul tiap tahunnya lewat di timeline kita. Katanya upacara ini memupuk rasa kebersamaan dan kesetaraan, tapi pemenangnya kok malah kayak simulasi kesenjangan sosial ya. Mari kita bedah fenomena unik ini. Kalau kita buka lagi buku sejarah, inti dari upacara itu adalah bentuk kehormatan kolektif. Semua orang berdiri tegak menghadap bendera yang sama, sebagai simbol bahwa di hadapan negara, kita semua itu setara. Tapi realitanya di lapangan, konsep setara ini seringkali luntur oleh sekat bernama protokoler. Peserta upacara dipaksa berjemur dari pukul 7 pagi demi melatih kedisiplinan dan mental pejuang. Tapi di sisi lain, para elit yang memberikan pidato tentang pengorbanan justru dipasangi AC portable biar minyak rambutnya tidak luntur. Kan agak ironis ya. Kenapa fenomena ini sering berulang dan dianggap wajar? Jawabannya adalah pada sisa-sisa budaya feodal yang masih melekat di negara kita. Di kepala sebagian oknum, jabatan itu bukan sekedar tanggung jawab, tapi juga hak untuk mendapatkan fasilitas VIP di setiap keadaan. Banyak yang beralasan mereka kan pejabat, harus dihormati. Betul, menghormati jabatan itu perlu, tapi apakah harus sampai mempertontonkan kemewahan di depan ratusan rakyat yang lagi mandi keringat? Secara etika publik, ini jelas melukai empati. Padahal sebenarnya bisa loh dibuat berbeda. Beberapa pemimpin atau kepala daerah justru menolak duduk di tenda. Mereka memilih untuk turun ikut berpanas-panasan dengan peserta upacara lainnya. Efeknya apa? Rakyat yang melihat justru respeknya meningkat 100%. Mereka merasa dihargai, dipimpin oleh seorang pemimpin yang rendah hati dan yang tahu rasanya berjuang dari bawah. Kesimpulannya, upacara itu bukan panggung pamer fasilitas, tapi momen refleksi. Kalau yang di lapangan disuruh meneladani para pahlawan yang susah payah merebut kemerdekaan, ya minimal yang di dalam tenda jangan kelihatan kayak penjajah yang lagi menikmati hasil jajahan. Gimana menurut kalian? Di tempat kalian, apakah upacara masih menganut kasta elit dan kasta sulit? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya, agar kita bisa terus membahas fenomena-fenomena yang unik yang terjadi di sekitar kita. Saya Arif Murad Sofian, pamit undur diri.